Halo, selamat sore. Saya Dr. Ilham Ahmadi. Kebetulan saya akan diwawancara mengenai vaksinasi tentang ibu hamil. Eh, Pertama-tama, untuk vaksinasi ibu hamil, banyak sekali pertanyaan. Misalnya, boleh nggak sih dok ibu hamil divaksinasi? Saya akan menjawab pertanyaan itu dulu. Yang pertama, dulu pada saat awal-awal kami belum punya data tentang ibu hamil boleh atau tidak vaksinasinya. Sekarang sudah perjalanan sekian lama vaksinasi, kami sudah punya data dan menyatakan bahwa boleh divaksinasi untuk ibu hamil. Tapi, ada tapinya, bukan semua umur usia kehamilan, tapi usia kehamilan yang setelah 3 bulan kehamilan boleh divaksinasi. Sebelum 3 bulan belum boleh divaksinasi. Itu aja kali, Mbak Ida. Oke, sebelumnya dokter bertugas di mana ya, dinas? Saya dinas di RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Uh, sebagai PNS di sana. Ya, selama itu dibuka sampai sekarang. Jadi sudah kurang lebih hampir 10 tahun. Dokter spesialis. Spesialis penyakit dalam saya di sana. Itu. Dan kebetulan saya sebagai PIC atau person in charge di RSUD Balaraja tentang COVID-19. Oke, menyambung soal ibu hamil. Hmm. Setelah ibu hamil ini menjalani kehamilannya, banyak sekali yang kita temui polemik di masyarakat adalah tiba-tiba ibu hamil ini terpapar COVID. Kemudian penanganan untuk bersalinnya seperti apa, dok? Baik. Kalau ibu hamil yang terpapar COVID, baik gejala dan tanda-tandanya pada dasarnya adalah sama dengan orang yang tidak hamil, gitu ya. Terus penata laksananya apa berbeda? Tidak berbeda juga. Tidak terlalu banyak berbeda. Pada saat dia sudah diketahui COVID-19-nya positif, ya dia tetap harus dilaksanakan pengobatan mulai dari antivirus dan segala macamnya. Cuma ada beberapa jenis antivirus yang memang khusus buat mereka, buat ibu hamil. Itu ada, ya. Nah, kalau misalnya obat antivirus itu tidak ada, ya terpaksa kita menggunakan obat-obatan yang lebih mahal, yang lebih canggih, yang boleh buat ibu hamil. Contoh salah satunya adalah kita kalau tidak diadakan antivirus yang memadai kayak misalnya Favipiravir, mungkin kita masih pakai obat antivirus namanya oseltamivir. Daripada tidak diberikan, mungkin bisa diberikan walaupun manfaatnya kurang terlalu banyak. Ya, jadi ada antivirus khusus buat ya. Itu buat orang ibu hamil. Terus untuk proses persalinan untuk sesarnya atau yang normalnya, itu kan otomatis dokter yang menanganinya harus spesialis atau memang dokter melahirkan biasa? Ya, dokter umum biasa gitu maksudnya. Baik. Kalau untuk ibu hamil yang jelas dipegang oleh dokter kebidanan, ya, dokter kebidanan dan kandungan, mereka yang akan menangani. Dan untuk yang untuk pasien ibu hamil yang kena COVID, berarti dokter kebidanan yang cukup memahami tentang COVID. Jadi nggak cukup dengan dokter kebidanan biasa. Rata-rata biasanya sih kurang pede ya, walaupun pada dasarnya bisa. Tapi di rumah sakit manapun biasanya ada timnya, tim khusus buat COVID. Jadi nanti di situ ada dokter penyakit dalamnya, ada dokter kebidanannya, ya kami bersatu untuk melawan COVID-nya itu di rumah sakit itu. Jadi nggak berdiri sendiri, biasanya kami bersama-sama. Terus bayinya tersebut apa teridentifikasi? Nah, nanti akan ada dua, Mbak. Ada dua, Mbak Ida. Apabila pasien itu COVID, ya belum tentu bayinya. Makanya nanti, begitu pasien dirawat, menjelang kelahiran, maaf, menjelang kelahirannya, atau dirawat sebelum lahir, setelah dirawat, dia akan dinilai positif atau tidaknya menggunakan pemeriksaan PCR. Nah, setelah sudah PCR ternyata hasilnya positif, ya udah dia tata laksana sebagai pasien COVID. Pada saat tata laksana pasien COVID, pasien melahirkan, bayinya pun akan dijaga. Pertama diperiksakan dulu COVID atau tidaknya, gitu. Apabila si bayinya ini ternyata COVID, ya dinilai ini perlu penanganan seperti apa, COVID-nya apa ringan, berat ataupun sedang. Ya kalau tipe ringan, ya menggunakan sebagai tata laksana ringan seperti kayak bisa apa namanya, kalau orang dewasanya kan bisa perawatan di rumah, ya bayi juga bisa sama gitu ya. Cuman yang jelas sebenarnya kesulitannya adalah pada saat ibu hamil, bayinya tidak hamil.
ya terpaksa mau dia diapain. Review. Ya, misalnya ibu hamil, bayinya lahir dan bayinya belum tentu negatif. Ternyata negatif lah, anggaplah itu ya. Ibu hamil, bayinya negatif. Bisa juga ibu hamil, bayinya positif. Nah, kalau ibu hamil yang bayinya negatif ini, ya terpaksa tetap harus disusui oleh ibunya. Misalnya pun harus terpaksa disusui. Kalau tidak, kan ada metode yang lain. Misalnya dengan pemberian susu formula, gitu. Jadi, kalau hamil, melahirkan positif, dia akan rawat gabung. Kalau hamil ternyata dia tidak positif, bayinya nih ya, kita bicara bayinya, dia tidak positif, ya pakai susu formula, soalnya dipisah. Gitu. Oke dok, balik lagi ke vaksinasi ibu hamil. Itu dosisnya apakah sama dengan orang biasa ya? atau Sama, dosisnya sama. Cuman yang jelas waktunya saja. Jadi ibu hamil apabila kehamilannya kurang dari 3 bulan, itu belum bisa divaksinasi. Apabila kehamilannya sudah lebih dari 3 bulan, baru bisa divaksinasi. Begitu pula sama ibu menyusui. Ibu menyusui kan udah lewat dari 3 bulan, terus aja dia mah bisa. Oke dok, selain itu ada pembicaraan lagi soal yang komorbid. Komorbid itu beberapa tempo yang lalu itu tidak boleh disertakan untuk divaksin. Tapi ternyata dokter Idi, ketua Idi, menyampaikan komorbid pun bisa divaksinasi juga. Iya. Jenis komorbidnya seperti apa dok? Baik. Jadi sebenarnya kesalahpahamannya pada masyarakat umum adalah bahwa ini ada darah tinggi, nggak boleh divaksin. Nggak gitu. Peraturannya pun tidak seperti itu. Kami sudah membuat batasan-batasan bahwa pasien dengan komorbid, misalnya dengan hipertensi, dia tidak boleh divaksin kalau tensinya masih di atas 180. Kalau sudah di bawah 180, silakan divaksin boleh. Misalnya datang, tensinya 200. Tunggu dulu, istirahat dulu, periksa lagi tensinya turun apa enggak. Kalau diperiksa lagi turun, vaksin. Begitu datang, terus dia mau divaksin, tensinya tinggi, udah diukur ulang beberapa kali masih tinggi juga, pulang dulu minumin obat, besok atau lusanya datang lagi. Gitu. Jadi bukannya tidak boleh. Jadi apalagi yang selain darah tinggi, kencing manis misalnya. Kencing manis bukan berarti nggak boleh juga. Kalau gula darahnya normal ya boleh walaupun dia kencing manis. Ya, jadi kencing manis boleh asal gula darahnya dalam batas normal. Terus kalau komorbid yang lain, misalnya ada kencing manis dengan luka di kaki, gitu ya, kata orang sih apa sih basah dan kering, padahal nggak ada itu istilah basah dan kering ya, diabetes basah dan kering itu nggak ada. Terus misalnya ada lukanya, ya jangan lagi parah. Ya sudah terkendali, sudah baik, tidak ada demam, infeksinya sudah terkontrol oleh dokter, sudah nyatakan terkontrol baik, ya boleh divaksinasi. Jadi bukan berarti nggak boleh divaksinasi, bukan. Tapi ada batasan-batasannya. Bukan juga boleh divaksinasi sembarangan, enggak, ada batasan-batasannya. Ada yang alergi dong, saya alergi, komorbidnya alergi. Terus alergi dengan apa? Dengan bodrek. Ya nggak apa-apa kalau cuma bodrek doang, karena komponen di dalam zat vaksin tidak ada. Yang tidak boleh adalah pernah divaksin zaman kecilnya dulu dan dia sempat pingsan atau mengalami gejala berat. Kalau misalnya dikasih vaksin, gejalanya cuma ringan-ringan doang, yang nggak apa-apa, vaksin lagi saja. Itu. Jadi nggak semuanya juga nggak boleh, nggak semuanya juga boleh. Jadi ada batasan-batasan yang dikeluarkan oleh ID dan penyakit dalam juga ngeluarin, bagian anak juga ngeluarin, ya departemen anak dan semuanya pada ngeluarin itu patokannya gitu. Jadi nggak semuanya. Oke dok, bukannya ada tambahan, ada 13 kriteria komorbid yang memang harus direkam medis lebih dahulu atau jadi cek ya, dicek dulu. Betul. Betul salah itu. satunya adalah komorbid yang penyakit darah. Kelainan darah maksudnya. Darah, betul. maksudnya kentalan darah atau itu bagaimana dok? Ya itu tadi, bukan pasien itu. Oh dok, saya ada punya kelainan kekentalan darah. Ya sudah dicek faktor indikator kekentalan darahnya, misalnya D-dimer. D-dimernya gimana? Diperiksa. D-dimernya normal, ya boleh. Itu divaksin, bukan berarti nggak boleh. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan tindakan vaksinasi, dia menyelamatkan dirinya sendiri loh. Ya, daripada dia akhirnya sudah jelas ada komorbid, tapi malah dia tidak divaksinasi, kan sayang. Iya, kalau dia akhirnya menderita, kalau tidak, dia akhirnya tidak menderita, nggak kena sakit COVID. Kalau dia terkena, kan resikonya gede. Jadi prinsip kami sih,
vaksin saja sebisa mungkin, selama tidak ada hal yang dilarang oleh dokter. Gitu. Jadi vaksin saja. Segala macam kriteria yang ada itu kan kalau diperhatiin ada penjelasan-penjelasannya, ya penyakitnya apa saja. Ya mungkin awam nggak ngerti. Ya biar para kami inilah yang biar menjelaskannya nanti gitu. Biasanya orang-orang komorbid itu dia selalu minum obat dalam kurun waktu tertentu. Betul. Sedangkan di saat kita mau divaksin, si nakes ini pasti bertanya apakah sedang minum obat atau gimana? Ya, kalau kami dalam merencanakan vaksin seseorang, kita akan bertanyakan dalam terapi apa, minum obat apa. Itu tujuannya adalah kalau dia tidak tahu penyakitnya, tapi dia ada gambaran obat, kami bisa menerka kira-kira penyakitnya apa, komorbidnya, gitu loh. Selama dia minum obat dan kondisinya stabil, ya vaksin, gitu. Ya kan masing-masing. Orang darah tinggi, udah dikasih obat dok, bagaimana? Suntik gak? Ya suntik, kan sudah terkendali, gitu. Jadi intinya adalah terkendali atau tidak, gitu. Baru bisa divaksin. Bukan tidak boleh divaksin, bukan. Kendalikan dulu, baru divaksin. Bukan tidak sama sekali. Kasihan orang yang punya komorbid ternyata nggak divaksin. Justru mereka yang pada berat kondisinya kalau sudah terkena COVID. Kan berarti mereka yang harus kita cegah. Supaya jangan sakit gitu maksudnya. Oke dok, berapa presentasi di sini dok keamanan orang yang sudah divaksin dengan yang tidak divaksin terpaparnya? Terpapar kembali gitu ya. Tergantung dari jenis vaksinnya. Ya. Kita ada di sini tuh ada rencananya 6 vaksin. Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, terus Pfizer, terus Moderna, dan satu lagi merah putih gitu ya. Yang 3 ini nih, ya Sinovac, Sinopharm, dan mungkin vaksin merah putih, kemungkinan besar yang merah putih nih kemungkinan akan sama nih seperti ini. Jadi dia itu modelnya jenis virus yang dilemahkan. Beda halnya dengan 3 yang lainnya. Ini jenis virus yang dilemahkan dan 3 lagi dari komponen virusnya. Virusnya tidak ada, hanya komponennya aja. Komponennya namanya mRNA. Nah, dari yang ini, kalau yang jenisnya virus yang dilemahkan, itu pada kenyataan yang kami periksakan, dia terkena reinfeksi lagi, atau dia terkena infeksi setelah walaupun sudah divaksin, itu kekebalannya hanya mencakup sekitar 50-60%. Tapi kalau dia menggunakan metode yang ketiga yang mRNA, baik itu Moderna, baik itu AstraZeneca ataupun Pfizer, ya itu daya cakupannya lebih luas. Kalau yang ini 50-60%, yang ini bisa mencapai 90%. Jadi kalau misalnya 100 orang divaksin dengan Moderna dan teman-temannya yang menggunakan metode mRNA-nya yang itu mencapai kekebalannya mencapai 95 orang dari 100%. 90 sampai 95 orang. Nah, kalau yang ini yang Sinovac dan Sinopharm itu hanya mencakup sekitar 50 sampai 60% saja. Jadi tergantung. Cuma ada cumanya. Kalau yang Sinovac, Sinopharm yang virus dilemahkan atau virus dimatikan ini, itu efek samping atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasinya itu lebih ringan, lebih sedikit dibandingin yang ini. Yang AstraZeneca itu biasanya banyak yang meriang, banyak yang sakit bekas suntikannya, walaupun pada saat divaksinnya tidak. Tapi ntar malam atau besokannya setelah pagi disuntik, biasanya suka mengalami itu. Setelah 6 jam baru dia akan ada keluhan sedikit-sedikit. Tapi itu pun nggak lama, paling 1 atau 2 hari udah bisa. Walaupun ada yang panjang juga. Jadi kejadian KIPI-nya lebih sedikit dibandingin yang itu tadi. Dibandingin yang virusnya yang virus yang dilemahkan itu lebih sedikit KIPI-nya dibandingin yang menggunakan mRNA-nya sebagai vaksin gitu. Jadi tergantung jawabannya tergantung dari vaksin yang disuntikin, Pak. Oke dok, kasih wejangan sedikit untuk para netizen, untuk para YouTuber, untuk para warga masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa vaksinasi untuk ibu hamil dan para warga yang komorbid itu tidak berbahaya, malah seharusnya diharuskan mereka untuk divaksin. Boleh dong? Buat para teman-teman semua, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, dan netizen yang sedang menonton video ini,
saya harapkan, saya sarankan, dan saya sangat anjurkan untuk vaksinasi. Apabila sudah vaksinasi, kabarkan lagi kepada yang lain vaksinasi. Bahwa vaksinasi itu tidak berbahaya selama mengikuti aturan. Ya, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Silakan tanyakan kepada kami, silakan datang ke tempat vaksinasi, divaksinlah. Karena kita harus mencapai herd immunity. Herd immunity itu antara 60-70% seluruh penduduk Indonesia. Insya Allah kita akan mencapai herd immunity, dan kalau sudah tercapai herd immunity, kita akan kebal sebaiknya. Jadi kita nggak usah takut lagi dengan COVID. Jadi saran saya vaksin, insya Allah aman. Dan nggak usah khawatir. Keluhan tetap lebih baik dibandingin kita menderita COVID. Cegahlah COVID semaksimal mungkin, semampu kita. Dan itulah ikhtiar kita, salah satu ikhtiarnya adalah melakukan vaksinasi. Mungkin itu kali, Mbak Ida. Ya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Selamat sore.